Sedulur kabeh, coba jujur. Pernah nggak kamu ngerasa malam tertentu itu beda? Padahal jamnya sama, tempatnya sama, bahkan kopi kamu juga itu-itu aja. Tiba-tiba, bulu kuduk berdiri pelan. Bukan karena takut yang heboh, tapi karena ada rasa aneh, kayak ada yang ngintip dari sudut ruangan. Nah, sekarang bayangin ini. Ada satu malam yang oleh banyak orang Jawa disebut malam pahing. Katanya, di malam itu aura lebih terbuka. Katanya lagi, pintu gaib lebih tipis. Dan yang bikin ngeri bukan cerita mistisnya. Tapi karena beberapa orang mengaku mengalami hal yang mirip. Ada yang kebangun jam yang sama setiap pahing, ada yang mimpi terlalu nyata sampai ke bawah siang. Ada yang tiba-tiba sensitif, dengar suara kecil pun serasa besar. Ada yang merasa ditarik untuk nengok ke belakang, padahal nggak ada siapa-siapa. Pertanyaannya, ini mitos karena sugesti dan cerita turun-temurun, atau ada fakta yang selama ini cuma dibungkus bahasa primbon? Malam ini, kita bakal bongkar pelan-pelan. Bukan buat nakut-nakutin, tapi buat bikin kamu paham biar nggak ketipu rasa takut sendiri. Dan jangan skip ya, karena di akhir pembahasan nanti, aku bakal kasih 3 tanda yang sering dianggap aura terbuka, yang paling sering orang salah artikan, 1 kesalahan fatal yang sering dilakukan saat malam pahing yang bikin hidup makin berat, dan cara aman menyikapinya tanpa perlu hal aneh-aneh. Jadi kalau malam ini kamu nonton sendirian, santai. Pegang bantal boleh, pegang iman wajib. Dan jangan tiba-tiba nengok ke belakang kalau aku bilang dengerin baik-baik ya, nanti kursinya yang kaget. Halo sedulur kabeh, semoga kamu selalu diberi kesehatan, rizki yang lapang, hati yang tenang, dan dijauhkan dari rasa cemas yang nggak perlu. Balik lagi di channel Sahabat Inspirasi, tempat kita ngobrol hal-hal yang dekat dengan kehidupan orang Jawa, tentang tanda, firasat, weton, dan primbon, tapi dengan cara yang lebih terang, lebih masuk akal, dan tetap menghormati tradisi. Sedulur kabeh, tema kita malam ini agak unik, karena ini salah satu topik yang sering bikin orang penasaran tapi juga deg-degan. Misteri malam pahing, saat aura terbuka dan pintu gaib disebut lebih tipis. Mitos atau fakta? Aku tahu, kata-kata pintu gaib itu bunyinya serem, tapi kita nggak akan membesar-besarkan ketakutan. Kita akan membedah apa yang dimaksud aura terbuka menurut tradisi, kenapa orang merasa lebih peka di malam tertentu, dan bagaimana cara menyikapinya supaya kamu nggak jadi korban sugesti. Karena kadang yang bikin kita takut bukan yang ada di luar, tapi yang sedang ramai di dalam pikiran. Oh ya, sebelum lanjut, tulis dulu di komentar. Kamu nonton dari kota mana? Biar aku tahu sedulur kabeh paling banyak kumpul di daerah mana. Siapa tahu nanti kita bikin seri khusus weton-weton favorit di wilayah kalian. Kalau kamu suka konten primbon yang dalam tapi tetap waras, yang bikin merinding tapi nggak bikin kamu jadi parno, langsung klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Kenapa? Karena di channel ini kita nggak cuma cerita katanya-katanya, kita bahas makna, tanda, dan pelajaran hidupnya. Dan satu lagi, di video ini aku minta kamu nonton sampai selesai, karena banyak orang salah paham tentang malam pahing. Ada yang malah jadi ketakutan tiap pahing datang. Ada yang nekat melakukan hal yang bikin batinnya makin kacau. Padahal kalau dipahami dengan benar, malam pahing itu bisa jadi momen untuk merapikan hati, bukan momen untuk menambah takut. Jadi, siap ya? Tarik napas pelan, dengerin baik-baik, dan kita mulai dari pertanyaan paling penting. Kenapa malam pahing disebut berisi? 3 tanda aura terbuka di malam pahing yang sering orang salah artikan. Sedulur kabeh, dalam cerita primbon Jawa,
Aura terbuka itu bukan berarti kamu tiba-tiba jadi bisa lihat yang aneh-aneh. Yang dimaksud lebih sering adalah rasa batin jadi peka, seperti volume perasaan dinaikkan satu tingkat. Nah, di malam pahing, banyak orang bilang efek ini terasa lebih kuat. Ini 3 tandanya yang paling sering muncul dan kenapa kamu perlu paham biar nggak kebawa takut. 1. Mimpi jadi tajam, detail seolah nyata. Di malam biasa mimpi datang lewat, paginya hilang. Tapi di malam pahing, banyak yang mengaku mimpinya nyempel. Ada adegan kecil yang jelas banget, ada wajah seseorang yang detail, bahkan ada kalimat yang seolah diucapkan pelan di telinga. Dalam bahasa primbon Jawa, ini sering disebut rasa kebuka. Batin sedang responsif menangkap simbol. Tapi hati-hati sedulur KB. Mimpi itu bisa jadi pesan batin tentang stres, rindu, takut, atau harapan yang kamu pendam. Jadi jangan langsung panik dan menganggap itu pertanda buruk. Yang bijak adalah mencatat, lalu tanya ke diri sendiri, aku lagi kepikiran apa akhir-akhir ini? Karena kadang yang muncul di mimpi itu bukan ramalan, tapi cermin. 2. Perasaan lebih sensitif, mudah tersentuh, mudah kepikiran. Ini yang paling sering bikin orang salah langkah. Malam pahing, sebagian orang mendadak gampang baper, gampang curiga, gampang gelisah. Suara kecil jadi terasa besar. Chat yang telat dibalas jadi kepikiran macam-macam. Dalam kacamata primbon, ini tanda energi batin sedang ngembang, ibarat pintu hati kebuka. Kalau kamu isi dengan pikiran buruk, ya yang masuk juga buruk. Kalau kamu isi dengan doa dan tenang, yang masuk jadi teduh. Makanya justru di malam seperti ini, jangan cari keramaian yang bikin emosi meledak. Jangan berdebat, jangan stalking sesuatu yang bikin hati panas, karena batinmu lagi mudah nyerap. 3. Firasat muncul lebih cepat, seolah ada sinyal halus. Ada yang tiba-tiba kepikiran seseorang, lalu besoknya orang itu benar-benar menghubungi. Ada yang merasa jangan lewat jalan itu, lalu ternyata memang ada kejadian di sana. Ini yang bikin orang bilang pintu gaib tipis. Padahal bisa jadi ini gabungan dari pengalaman hidup, pola yang pernah kamu lihat, dan insting yang bekerja cepat. Primbon Jawa menyebutnya titen, kemampuan membaca tanda dari kebiasaan yang berulang. Jadi bukan selalu mistis, tapi tetap penting. Kalau firasatnya mengajak kebaikan, dengarkan. Kalau firasatnya bikin kamu takut berlebihan, tenangkan dulu, jangan langsung percaya mentah-mentah. Tanda aura terbuka itu paling sering muncul lewat mimpi yang tajam, emosi yang sensitif, dan firasat yang cepat. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengingatkan, malam pahing itu momen yang pas buat merapikan batin. Yang aman dan dianjurkan, wudhu, doa, zikir, menulis jurnal, tidur cukup, dan menjauhi hal yang memancing kecemasan. Karena yang paling kuat bukan yang berani menantang gelap, tapi yang bisa menjaga terang di dalam dada. Sedulur KB, ini dia kesalahan yang paling sering terjadi. Dan anehnya, dilakukan orang yang niatnya cuma pengen palu. Kesalahan fatal itu adalah mencari pembuktian dengan cara memancing. Memancing rasa takut, memancing suasana, bahkan memancing hal yang kita sendiri nggak paham. Gini ya, malam pahing itu ibarat suasana batin lagi sensitif. Kalau sensitif, harusnya kita menenangkan, bukan malah ngompori. Tapi banyak orang justru kebalik. Bentuknya macam-macam. Uji nyali versi primbon. Ada yang sengaja ke tempat sepi, sengaja matiin lampu, sengaja bengong tengah malam, lalu nunggu tanda. Lah, sedulur KB, itu mah bukan cari ilmu, itu cari episode tambahan buat jantung sendiri. Kalau batin lagi peka, suasana sunyi bisa jadi layar bioskop, imajinasi tampil full HD. Maraton konten horor plus begadang. Ini paling licin. Banyak yang awalnya santai, cuma nonton bentar. Tahu-tahu jam 2:30, mata perih, otak tegang, rumah terasa asing. Begitu ada bunyi kretek kecil, langsung, nah kan, benar. Padahal, yang terjadi seringnya sederhana. Kurang tidur bikin otak salah membaca sinyal. Dalam kondisi lelah, kita lebih gampang panik, lebih gampang salah paham, dan lebih gampang mengaitkan semuanya dengan gaib.
Main tafsir sembarangan, mimpi sama dengan vonis hidup. Dengar suara kucing berantem langsung dianggap peringatan. Lihat bayangan dari kipas dianggap ada yang lewat. Ini yang bahaya. Bukan karena mimpinya, tapi karena keputusan hidupmu jadi dikendalikan oleh ketakutan. Kamu jadi curiga sama orang rumah, jadi takut pulang malam, jadi merasa dibuntuti, dan akhirnya hidupmu capek sendiri. Cari penetral yang gak jelas. Karena takut, orang jadi gampang tergoda solusi instan. Katanya ini ampuh, kata orang itu wajib, lalu melakukan hal yang sebenarnya tidak dipahami. Yang paling sering terjadi, bukan tenang, malah makin gelisah. Karena setelah melakukannya, pikiranmu jadi keikat. Kalau aku nggak lakukan lagi, nanti kenapa-kenapa. Nah loh, hidup jadi ketergantungan. Kenapa ini disebut fatal? Karena efeknya bukan cuma semalam. Kesalahan ini bisa bikin pola tidur rusak, kecemasan meningkat, pikiran jadi overthinking, hubungan di rumah jadi tegang, dan yang paling halus tapi tajam, kamu kehilangan kendali atas batinmu sendiri. Sedulur kabeh, primbon itu seharusnya bikin kita waspada dan bijak, bukan bikin kita parno dan terseret. Kalau malam pahing kamu merasa beda, respons paling benar bukan ayo buktikan, tapi ayo rapikan diri. Ingat kalimat ini? Yang berbahaya bukan malam pahingnya, tapi kebiasaan kita mengundang takut masuk ke kepala. Cara aman menyikapi malam pahing tanpa hal-hal aneh-aneh, tapi kerasa manfaatnya. Sedulur kabeh, kalau malam pahing itu benar bikin batin lebih peka, maka yang paling bijak adalah mengubah malam itu jadi momen penataan, bukan momen pembuktian. Anggap seperti tombol reset halus untuk hati dan pikiran. Ini cara aman yang bisa kamu lakukan. Nggak ekstrim, nggak neko-neko, tapi efeknya terasa. Bikin tenang, bikin fokus, bikin hidup lebih rapi. Kunci pertama, tenangkan tubuh dulu, baru bicara soal batin. Aura, firasat, rasa, semuanya gampang kacau kalau tubuhmu lelah. Jadi langkah paling aman dan paling ampuh, mandi atau cuci muka, minum air hangat, rapikan kamar. Matikan layar berlebihan 30 menit sebelum tidur. Sederhana? Iya, tapi ini seperti menutup pintu kebisingan. Banyak orang gagal menghadapi malam pahing bukan karena gaib, tapi karena tubuhnya tidak siap. Benteng rasa, wudu, doa, zikir. Beneran ngaruh ke suasana. Kalau kamu muslim, ini senjata paling aman. Wudu itu bukan cuma bersih fisik, tapi juga memberi sinyal ke tubuh, kita mau tenang. Lalu lanjut, doa perlindungan, zikir pelan, sholawat, baca ayat-ayat yang menenangkan. Ini bukan soal melawan sesuatu, tapi soal menguatkan diri. Karena yang paling penting di malam peka adalah isi hatimu. Kalau hatimu penuh takut, takut akan jadi kacamata yang membuat semuanya terlihat menyeramkan. Tutup pintu gaduh. Jangan buka hal yang memancing cemas. Malam pahing itu bukan waktu yang bagus untuk stalking mantan, baca komentar toksik, debat, adu ego, nonton horor maraton, atau membuka topik yang bikin emosimu meledak. Kenapa? Karena batinmu lagi mudah menyerap. Kamu seperti spons. Kalau kamu celupkan ke air keruh, ya keruh. Jadi pilihannya jelas, celupkan ke air bening. Ritual waras. Tulis 3 hal di kertas. Ini primbon plus psikologi nyambung. Ambil kertas, tulis, apa yang bikin aku gelisah akhir-akhir ini? Apa yang harus aku perbaiki besok? Apa yang patut aku syukuri hari ini? Ini terdengar simpel, tapi efeknya besar. Dalam tradisi Jawa, ini mirip ngendapkan rasa. Dalam psikologi, ini menurunkan overthinking. Kamu jadi lebih pegang setir atas pikiranmu. Jaga bahasa batin. Kalau ada firasat, jangan langsung jadi vonis. Caranya, catat dulu, tenangkan dulu, cek fakta besok, dan jangan mengambil keputusan besar saat emosi sedang tinggi. Malam peka itu sering bikin kita merasa yakin banget, tapi itu bisa campuran insting plus kecemasan plus imajinasi. Jadi, pelan, biar aman. Tanda paling bagus, akhiri dengan niat baik. Sebelum tidur, ucapkan niat. Aku ingin hidupku lebih rapi. Aku ingin hatiku lebih bersih. Aku ingin rezekiku berkah.
Tradisi Jawa menyebut niat itu seperti arah angin batin. Kalau arahnya benar, malam yang berisi jadi malam yang mengisi. Jadi, cara aman menyikapi malam pahing bukan cari sensasi, tapi menata diri. Tenangkan tubuh, kuatkan hati, tutup pintu kecemasan, catat isi pikiran, dan jaga niat baik. Dan kalau malam itu terasa beda, jadikan beda itu sebagai pengingat. Hidupmu jangan cuma dijalani, tapi juga dirapikan. Sedulur KB, ini bagian yang sering dilupakan orang. Banyak yang heboh soal aura terbuka, tapi lupa satu hal paling penting. Tanda itu harus disaring. Kalau nggak disaring, kamu bisa salah baca. Yang tadinya cuma peringatan halus, berubah jadi ketakutan permanen. Nah, di Primbon Jawa ada konsep yang mirip banget dengan ini. Titen, membaca pola dari pengalaman. Tapi titen yang bijak itu bukan asal nebak. Ada filternya. Aku bikin versi gampangnya jadi 4 lapis. Titen, nalar, adab, aksi. 1. Titen. Ini pola atau cuma sekali lewat? Tanya dulu, ini kejadian berulang atau cuma kebetulan? Misal kamu kebangun jam 2 pas pahing. Oke, tapi apakah itu terjadi berkali-kali? Apakah ada pemicu yang sama? Kalau cuma sekali, jangan langsung dicap tanda besar. Primbon itu bukan buat bikin hidup tegang, tapi buat bikin kita lebih awas. 2. Nalar. Tubuhku ngomong apa? Ini kunci yang sering bikin orang malu mengaku. Ternyata bukan gaib, tapi kurang tidur, stres, kebanyakan kopi, kebanyakan mikir. Malam pahing kamu peka. Bisa jadi iya, tapi kalau kamu begadang, nonton horor, terus berharap ada tanda, ya jelas peka sedulur KB. Itu mah peka karena capek. Coba cek faktor sederhana. Kamu lagi banyak masalah? Akhir-akhir ini tidurmu kacau? Badan pegal? Kepala berat? Kalau iya, prioritasmu bukan menafsir, tapi menenangkan. 3. Adab. Cara menyikapinya gimana biar aman? Dalam tradisi Jawa, sekalipun percaya dunia tak kasat mata, ada adabnya. Jangan menantang, jangan memancing, jangan sombong. Karena yang bikin berat itu sering bukan malamnya, tapi sikap kita yang salah. Adab paling aman, bersih-bersih diri, wudhu atau mandi, doa atau zikir atau solawat, tidak berkata kasar, tidak memaki, tidak membuka hal-hal yang bikin emosi panas. Intinya, kalau batin lagi peka, jangan kamu kasih makan api. 4. Aksi. Kalau ini tanda, langkah nyatanya apa? Nah, ini paling penting. Tanda yang benar itu selalu mendorong ke aksi baik, bukan bikin kamu lumpuh ketakutan. Contoh, kamu mimpi buruk soal keluarga. Besoknya, cek kabar, doakan, perbaiki komunikasi. Kamu punya firasat jangan lewat situ. Ambil jalan lain tanpa drama. Kamu merasa hati sempit, sedekah, minta maaf, rapikan urusan. Kalau tafsir kamu berakhir pada, aku takut, aku panik, aku curiga semua orang, berarti filternya kebobolan. Sedulur KB, tambahan penting. Kapan harus waspada bukan tanda, tapi kecemasan. Kalau kamu mengalami ini berulang dan mengganggu hidup, susah tidur parah lebih dari 2 minggu, jantung sering berdebar tanpa sebab, pikiran curiga berlebihan, takut keluar rumah. Itu bukan soal pahing lagi. Itu sinyal kamu butuh istirahat serius dan mungkin ngobrol dengan orang terpercaya atau profesional. Itu bukan aib, itu perawatan. Malam pahing boleh kamu hormati sebagai momen batin lebih peka. Tapi jangan lupa, tanda itu harus disaring. Pakai 4 lapis ini, titen, nalar, adab, aksi. Karena primbon yang paling kuat bukan yang bikin merinding, tapi yang bikin hidupmu lebih tertata dan lebih tenang. Sedulur KB, kalau kita tarik benang merahnya, malam pahing itu bukan panggung horor. Dalam primbon, malam-malam tertentu sering diposisikan sebagai momen evaluasi. Momen ketika rasa manusia lebih mudah menangkap hal-hal yang biasanya ketutup rutinitas. Jadi poin kelima ini adalah pesan paling penting. Kalau kamu menyikapinya benar, malam pahing bisa jadi malam yang mengangkat, bukan menghantui. 1. Malam pahing itu cermin. Dia nunjukin apa yang selama ini kamu pendam. Saat batin peka, yang muncul sering bukan makhluk gaib, tapi makhluk paling dekat. Cemas yang kamu sembunyikan, luka yang belum sembuh, marah yang kamu tahan, dan rindu yang gak kamu akui.
Makanya, banyak orang merasa gelisah, bukan karena ada yang ganggu, tapi karena hatinya sedang disuruh ngomong. Hei, kamu capek ya? Hei, kamu terlalu keras sama diri sendiri ya? Hei, kamu masih kepikiran yang itu ya? Kalau kamu paham, ini bukan ancaman, ini kesempatan. 2. Pintu gaib menipis bisa dimaknai sebagai pintu kesadaran menebal. Ini bagian yang out of the box tapi nyambung banget. Kadang yang disebut pintu gaib itu bukan portal dunia lain, tapi portal kesadaran. Kamu lebih mudah sadar terhadap kebiasaan buruk, lebih mudah sadar terhadap orang yang tulus, lebih mudah sadar terhadap arah hidup yang salah. Jadi kalau malam pahing kamu merasa kayak ada sinyal, jangan langsung takut. Tanya, sinyal ini menyuruhku ngapain? Berhenti bohong ke diri sendiri? Berhenti menunda? Berhenti menyakiti orang? Mulai memperbaiki ibadah? Mulai menata keuangan? Mulai minta maaf? Kalau sinyalmu mengarah ke kebaikan, itu tanda yang pantas diikuti. 3. Rizki itu bukan cuma uang, rizki terbesar itu hati yang tenang. Primbon sering dibahas seolah hanya soal hoki, hari baik, angka dan tanda kekayaan. Padahal, banyak leluhur menganggap rizki paling mahal adalah rumah yang damai, tidur yang nyenyak, badan yang sehat, keluarga yang rukun, dan pikiran yang tidak dikejar ketakutan. Malam pahing kalau dipakai untuk menata batin, justru membuka pintu rizki versi paling nyata, rizki tenang. Karena orang yang tenang biasanya lebih fokus, lebih jernih mengambil keputusan, dan lebih cepat melihat peluang. 4. Pesan perlindungan, jangan sombong dengan rasa. Nah, ini jebakan. Dalam banyak ajaran Jawa, semakin peka seseorang, harusnya semakin rendah hati, karena kesombongan itu pintu masalah. Perlindungan paling ampuh itu bukan jamit, bukan ritual aneh, tapi adab, doa, dan kebiasaan baik. 5. Pesan akhir, malam pahing adalah pengingat untuk merapikan. Jadi kalau kamu mau ambil intinya, ambil ini. Malam pahing bukan untuk dibuktikan, malam pahing untuk dirapikan. Rapikan pikiran, rapikan hati, rapikan niat, rapikan hubungan, rapikan arah hidup. Kalau kamu lakukan itu, mitos atau fakta jadi nggak terlalu penting, karena hasilnya jelas, hidupmu jadi lebih ringan. Dan kalau ada yang bertanya, jadi malam pahing itu berbahaya? Jawabannya, yang berbahaya bukan malamnya, tapi kalau kita membiarkan ketakutan memimpin hidup kita. Sedulur Kabieh, sekarang kita sampai di ujung pembahasan, dan kalau kamu ngerasa dada agak lega, berarti kamu nangkap maksudnya. Malam pahing itu bisa saja terasa berbeda, bisa saja ada suasana yang bikin batin lebih peka. Tapi yang paling penting, bukan debat soal pintu gaib beneran ada atau enggak. Yang paling penting adalah apa yang kamu lakukan saat batinmu sedang terbuka. Karena saat rasa sedang sensitif, hidup seperti kaca bening. Kalau kamu isi dengan prasangka, yang kebayang jadi menakutkan. Kalau kamu isi dengan doa dan niat baik, yang kebayang jadi menenangkan. Jadi mulai malam ini, kalau pahing datang lagi, jangan buru-buru panik, jangan uji nyali, jangan mencari pembuktian. Cukup lakukan yang paling kuat dan paling aman, tenangkan tubuh, jaga pikiran, kuatkan hati, dan rapikan arah hidup. Ingat, primbon sejatinya bukan buat bikin kita takut. Primbon itu seperti petunjuk jalan, mengingatkan kita agar lebih awas, lebih peka, dan lebih bijak menjalani hidup. Kalau kamu punya pengalaman tentang malam pahing, mimpi yang terasa nyata, firasat yang datang tiba-tiba atau kejadian kebetulan yang bikin kamu merinding, tulis di kolom komentar ya. Tapi kita jaga adab, ceritakan dengan sopan, tidak berlebihan, tidak menebar ketakutan. Biar kolom komentar jadi tempat berbagi, bukan tempat bikin orang lain paranoi. Dan kalau kamu merasa video ini bermanfaat, klik tombol like biar pembahasan seperti ini makin sering muncul di beranda sedulur kabeh yang lain. Subscribe kalau kamu suka konten primbon yang dalam, merindingnya dapet, tapi tetap waras dan menenangkan. Nyalakan lonceng supaya kamu nggak ketinggalan seri-seri weton, tanda rizki, tanda jodoh, dan pembahasan malam-malam berisi yang sering bikin penasaran. Oh ya, aku juga pengen tahu, kamu pengen pembahasan berikutnya tentang apa? Tulis pilihannya di komentar. Weton paling kuat auranya tapi sering diuji hidupnya? Tanda rumah ketempelan energi negatif, versi primbon yang bijak? Hari yang cocok untuk membuka rizki dan memulai usaha. Sedulur kabeh, semoga kita semua selalu dilindungi, dijauhkan dari rasa takut yang tidak perlu, dan didekatkan pada ketenangan yang berkah. Sampai ketemu di video berikutnya. Ingat satu kalimat ini, yang paling sakti bukan yang mencari gelap,
tapi yang mampu menyalakan terang dari dalam dirinya sendiri.